nambah lagi di diecast for fun. Jadi itu adalah beberapa mini GT LBWK yang gua punya. Udah lama banget nggak gua otak-atik sampai debuan. Hari ini mau gua coba ganti pakai Liberty Walk baru yang rilis sepanjang 2025, dan gue fokusin ke item reguler ya guys ya. Jadi yang eksklusif item skip. Di sini gue ambil satu tipe mobil satu, dan gue usahain warnanya berbeda-beda. Yap, biar colorful. Pertama gue pilih Nissan Camry Puma. Kenapa? Karena ini adalah mobil pertama Kato yang dimodif dan jadi cikal bakal Liberty Walk yang dibikin ceper dan wet body sebagai ciri khasnya. Gua masih ingat susahnya dapetin item ini, karena ini tuh dulu rilis di zaman pas peralihan distributor. Sekalinya ada seller yang impor sendiri, ya ketebak harganya digoreng-goreng sendiri. Tapi sekarang kayaknya udah mulai adem. Kalau sekarang kalian bisa dapat di range 200.000 sampai 300.000, menurut gua sih worth it banget. Cat dasarnya baby blue, dipakein Kuma livery, tak lupa tampol Liberty Walk segede gaban. Jadi kesannya rame banget nih mobil, padahal udah tua banget kan mobil. Jadi kayak nenek-nenek ganjen. Makin tua, makin bersantan. Salah, itu kelapa ya? Next, ada Nissan Z LBWK. Gua tahu kalian mungkin nggak suka dengan ini mobil, tapi tetap aja, Nissan Z adalah Nissan Z, mobil sport ikonik dengan buritan yang sangat landai. Kalau dulu sering disebut Furman Sports, alias sportsnya orang-orang kismin. Ya tapi itu dulu, sekarang lain cerita bos. Apalagi di Konoha, dengan pajak dan bea cukai yang nggak manuk akal. Gua googling harga Nissan Z yang basic dimulai dari 1 miliar, sampai yang spek tertinggi ini semua 3 miliar. Oh my god. Yuk bisa yuk jual ginjal. Back to the topic. Jadi nih mobil warnanya Ikazuki Yellow, overfender warna hitam, ada tamponnya 23, velgnya kelihatan hitam tapi aslinya enggak, agak bronze gitu. Silhouette Z gue selalu suka, hoodnya panjang di depan kemudian melandai di buritan, perfect. Next, nomor 843 Nissan LB-ER 34 Super Silhouette Skyline. Yes, emang ada yang hitam kayak chase car-nya Hot Wheels, atau yang terbaru warna putih tampo atlet. Tapi gue pilih merah karena penuh gairah. Bukan ya, tapi karena yang merah ini terinspirasi dari Nissan Skyline Super Silhouette-nya tim Kasemi. Nah, sama Wataru Kato ditempel tuh livery-nya di sini. Detailnya cakep, ban ceper super celup tapi bisa rolling very smooth. Roll bar kuning tampak mentereng. Ada tampo angka 5, LBWK, Advance, Skyline, dikujur bodinya. Flip spoilernya lebar banget. Buat naruh belanjaan bisa kayaknya di kertas situ. Base-nya metal warna hitam. Secara keseluruhan gokil sih. Sebuah Skyline R34 gitu loh. Dikemplokin body kit LBWK. Ya udahlah, apotek tutup. Berikutnya nomor 858 Nissan Silvia Super Silhouette. Lo kok pilih yang ini mas? Kan ada Fausto, Cylon, Atlet, Garasi Drift. No. Secara looks gue suka ini. Secara gorengan ya terserah abang gorengan. Ini tuh warnanya hijau, chrome, which is masih jarang di lini mini GT reguler. Kecuali eksklusif event, limited edition, bla 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 bla. And you know harganya berapa, ya kan? Ini tamunya full rame banget. Udah kayak pasar malam. Velgnya gold, eye catching banget. Tamponnya banyak banget, lo bisa baca sendiri. Liberty Walk 5X Mini GT Love kah? Apaan tuh kecil-kecil gak kelihatan, jir. To be honest, walau Silvia ini underrated, effort Mini GT dengan chrome painting-nya menjadi nilai plus tersendiri buat gua. Next, 1047 Mazda AutoZone 1 Liberty Walk LB40. Pakai tampo pilot, berlabur warna biru, plug ketiplek kayak Ferrari F40 Liberty Walk. Kenapa disamain nama Ferrari F40 ya? Padahal biarin aja itu lampu AutoZone yang bulat, kasih wet body, udah kan cute ya. Loh kok gua komplain? Emang gua ini siapa?
Maaf banget, maaf banget. Maaf Bang Kato. Sesungguhnya saya cuma gerombolan Rojali dan Rohaya di mall-mall itu Bang. Oke, ada tampuk pilot, bendera Jepang, angka 56 di kap depan. Kemudian ada pilot juga dan angka 56 dari Jepang di samping. Di wing belakang kalau kita intip dari bawah tampak bendera Italia. Jadi mau rasa mochi apa rasa gelato, kalian bisa mix keduanya di mobil ini. Loh kok malah jadi food vlogger sih? Iya bang, maaf. Jadi intinya mobil ini imut, kecil, mengemaskan. Pakai seat merah oke, velg putih oke. Kalau jalan sampai 40 pasti udah kayak bocil ngintilin emaknya. Lalu ada 966 Lamborghini Countach LD Works. Ini castingan baru dan yang putih ini yang pertama rilis ya guys ya. Biasanya gue beli Lamborghini tuh warnanya kuning. Nggak tahu kenapa di mindset gue itu no yellow no Lambo. Nggak kuning nggak Lambo. Tapi ya udah, karena ini mini GT Liberty Walk, gue memilih berdamai dengan keadaan. Alah dasar absurd. Jadi ini tuh warnanya putih, ada angkanya 41, ada tombol Liberty Walk. Banyak celup banget. Jujur dulu nggak begitu expect sama diecast ini, karena mindset gue diserang sama netizen dengan omongannya yang bilang kalau grill depan ini kayak vacuum cleaner. Tapi setelah on hand, gue sentuh, gue raba, gue jamah seluruh detailnya. Ini kece badai woi. Garis-garis tajam dan tegas menyeruak kuat, ciri khas tahun 80-an. Ada wing yang besar di bagian belakang, ada tampuk Toyota Tires, lampunya kotak-kotak. Dash hitam full metal. Overall, kalian harus punya sih. Ya kali kalian mainnya sama ayam sama kambing terus. Coba deh main sama banteng. Pasti diseruduk. Next, number 990. Alah so Inggris, biasa makan bakwan juga. Keselio tuh lidah tahu rasa lo bang. Ya tahu dong, rasanya gue happy banget punya mini GT ini. Ini adalah Mazda RX-7 LB Silhouette, which is kepunyaan Hyuma Kato, anaknya Wataru Kato. Sempat ketemu orangnya di event IMX kemarin. Dia bela-belain tuh tos tangan satu-satu pengunjung yang antreannya mengular. Lo kok ramah? Oke, gue harus punya diecast mobilnya. Mazda RX-7 ala Porsche Slanos. Gua suka banget livery mobil ini. Inspirasi dari Mazda 787B yang berlaga di Le Mans. Sekilas mirip motif kemeja flanel. Selain warna orange yang gonjreng, ada warna hijau dan perak di dalam kotak-kotaknya. Velg aero ada di depan, velg telong ada di belakang. Ada decal Liberty Walk, angka 55 dan Mazda. So, gua masih belum paham kalau lo ngaku LBWK fans tapi nggak beli Mazda ini. Belinya beras. Itu lain cerita ya. Kemudian ada nomor 1053 Lamborghini Murcielago GT Evo. Dua Lamborghini yang gua suka, satu Diablo, dua Murcielago. Gua happy banget mini GT ngeluarin Murcielago Liberty Walk. Tapi kenapa harus yang ini? Gua tuh expectnya yang versi pertama. Ya wis lah, sama kayak Countach yang tadi. Ini adalah castingan baru dan pertama rilis. Berbanding terbalik dengan Countach, Murcielago ini berwarna hitam legam. Cocok buat kalian yang ingin jadi penguasa alam kegelapan. Nah ini yang gua sesalkan, lampu Murcielago yang lebar berbinar diubah jadi sikit meruncing. What? Decalnya cukup simple dan gak seronok. Ujung muffler biru, lampu kotak-kotak memanjang khas Murcielago hilang. Yah, ada decal Liberty Walk besar banget di sayap belakang, juga kaca depan. Looksnya garang banget, bengis banget, 17 kali banget. Overall kalian pasti suka sih. Hitam, garang, elegan, malah kasih kedelai kecap itu pasti kalah. Hah? Punya teh bang? Next, 967 Lamborghini Huracan LB Works.
Lambo lagi. Yes, Mini GT lagi getol ngeluarin Lambo. Mobil Mad Max ini punya julukan Nimbul. Nimbul tenggelam kayak harapan. Bukan, itu timbul, bukan nimbul. Nimbul sendiri berasal dari kata nimble dan bull. Nimble artinya lincah dan bull artinya banteng. Paham anak-anak? Loh, kok jadi les Inggris? Ini salah satu castingan terbaik yang dibuat Mini GT. Velg belakang pakai desain yang lubangnya gede-gede, velg depan pakai aero. Ada decal Lamborghini dan banteng berwarna merah. Nggak pakai moncong putih ya. Motif dasarnya camo berwarna abu-abu. Mirip kayak seragam angkatan apa ya? Udara apa laut itu ya? Sorry gua blank. Gua taunya cuma pemuda Pancasila orange gonjreng gear. Ada sponsorship Red Bull di kap depan, ada Mad Max Motorsport dan LB Performance di kaca depan. Ada lencana khas Zero Fighter berwarna merah di punggungnya. Ada banyak banget perintilan sponsor kecil-kecil di bagian belakang. Juga decal Toyo Tires besar banget di bagian sayap. Detail belakangnya cakep banget. Muffler ada 4 dan 4 bertuliskan Nimbul. Base full metal, ada motifnya, nggak polosan. Overall gua kasih nilai 9 dari 10. Terus cita-cita kalian pas dulu waktu kecil jadi angkatan apa? Lanjut ke nomor 851, LB Works featuring Abarth Works Abarth 500. Warnanya pink, eye catching banget, unyu banget. Jadi Abarth itu performa tingginya dari mobil Fiat. Ya mirip-mirip Nismo kalau di Nissan. Jadi kalau kalian lihat mobil Fiat ada logonya kalajengking di jalan, hati-hati. Jangan ngajakin balap pakai bit ember. Ini mobilnya mungil banget, jadi pas banget pakai warna pink. Ada decal Liberty Walk dan angka 49 besar sekali. Detailnya lumayan rapi. Splitter oke. Velgnya hitam glossy. Detail belakang polosan saja, cuman di plat ada tulisan Liberty Walk. Di kaca depan bagian atas ada decal Abarth Works. Overall menurut gua ini Mini GT Liberty Walk paling cute, paling punch, pilihan warna yang tepat di mobil yang tepat. Good job Mini GT. Lanjut, ada nomor 873. Toyota GR86 Elgination Baby Blue. And yes, item ini underrated banget. Alhamdulillah ya, harga ramah kantong. Nggak tahu kenapa paling susah untuk nolak Baby Blue LBWK. Menurut gua Baby Blue itu warna kebangsaan LBWK sih. Jadi ini tuh detailnya simple and clean. Velg hitam, cover fender hitam, sayap hitam, carbon hood hitam. Lainnya birunya cintamu padanya membuat kaku kian membiru. Hey, jangan curcol. Ada decal Mini GT dan LB Walk kecil banget. Muffler ada 2 kanan kiri. Decal Liberty Walk di wing bagian atas. Coba cek dong kenapa kalian kurang suka diecast ini. Apa karena bentuknya biasa aja, kurang hedon seperti GTR atau Lambo, atau liverynya yang kurang, atau gimana? Biar bagaimana, ini tetap keluarga LBWK. Gua pribadi minimal punya 1 it's okay. Loh kok cuma 1 mas? Iya, karena ekonomi kian sulit, takut perut melilit. Hah? Minum Kiranti aja mas. Oh my god! Next, nomor 1124, Nissan LB Silhouette Box GT35 GT-RR Fair 2. Lama banget nggak lihat GTR, akhirnya keluar juga di penghujung tahun. Kalian boleh boring sama GTR, karena emang udah seabrek testingannya. Tapi kalian harus ingat, Mini GT GTR yang dulu juga sama boringnya. Tapi lihat harganya sekarang, bikin chic shock.
Jadi GTR ini berwarna biru, recolor dari versi merah yang sebelumnya. Detail no play. Ada decal Nismo dan angka 5 di samping. Bagian bawahnya berwarna hitam. Wingnya menganut aliran swan neck karena mirip dengan leher angsa. Ditambah ducktail di bagian bawahnya. Ada angsa, ada bebek, ngomongin apa ini? Air scoop Silhouette GTR the best. Tadikan garis di sepanjang fender begitu anggun. Velg hitam palang 5 tampak gahar. Muffler silver ada 4 buah berpadu sempurna dengan 4 bulatan lampu ikonik GTR. Base full metal dan berkontur. Overall happy banget bisa melepaskan dahaga akan GTR. Please Mini GT, make more GTR. GTR garis keras bang, bukan GTR garis FOMO. Masuk nomor 847, LB Works Ford Mustang. Tertera warnanya LB Gold, tapi menurut gua warnanya cenderung ke burn orange sih, warna oranye yang kebakar gitu. Atau kalau nggak kayak rose goldnya Lexus RX. So tau lo bang, biasa naik Honda Revo juga. Warnanya bling bling banget. Over fender full seksi gambot. Decal Imagine All the People Live in Peace khas RBWK zaman dulu ada di pintu. 2 garis hitam membelah bagian atap dan kap mesin. Logo kuda Mustang di grill amazing. Velg hitam glossy palang 5. Anggun dan garang di saat yang sama. Ini part yang gua suka, bagian belakang Mustang. Pantainya tuh bohai dengan lampu ikonik yang terdiri dari 3 garis vertikal. Ini keren parah sih. Castingan bagus, harga bagus. Fix, kalian harus coba koleksi muscle car Amerika. Dan bersiaplah menjadi cowboy. Lah kan cowboy naiknya kuda mas. Buset lah iya, Mustang kan juga sama-sama jenis kuda. Sama aja. Selanjutnya ada nomor 828, McLaren 720S LB Works, warnanya gem red. Ini adalah rilisan yang kedua, setelah yang pertama dulu berwarna hitam. Yang hitam memang garang, tapi di otak gua McLaren itu warnanya kalau nggak orange gonjreng, harus pakai warna yang melankolis. Maka dari itu gua pilih warna merah permata ini. Aura Britisnya menyeruak kuat. Penuh lekukan-lekukan halus atas nama aerodinamika. Gak akan ada garis-garis tajam di McLaren. Kesan elegan kian mencuat ketika decal Imagine All the People Live in Peace dilabur warna gold. Velgnya warna hitam glossy. Modelnya culture banget, 17 kali banget. Belajar matematika pak. Spion dan atap hitam glossy. Decal Liberty Walk berwarna gold di kaca bagian atas. Lampu menyatu air scoop khas McLaren, decal slant dan LB di bagian samping. Over fender bagian belakang gede banget. Wingnya selaras dengan warna body. Biasanya wing McLaren itu kan naik turun secara otomatis, tergantung kecepatan. Kalau pakai body kit LBWK jadi paten, berdiri terus. Duh, kasihan, takutnya kecapean, kejauhan mikirnya pak. Tinggal tempel kayu cabai beres. Muffler silver ada 2 di kanan kiri, splitternya warna hitam. That's it. Supercar Inggris ini kian garang memakai body kit LBWK. So, menurut gua ini wajib dikoleksi. Apalagi juara dunia Formula 1 sekarang berasal dari McLaren. Apa? Lu nggak nonton F1? Sama, gua juga. The last but not least, 1055 LB Works Lamborghini Huracan GT. Ini yang paling heboh. Nggak tahu kenapa tiba-tiba semua seller sold out. Sekalinya ada langsung tembus di angka 300k. Angel wes, angel. Emang sih Liberty Walk Huracan GT ini selalu jadi buruan. Asli detailnya cakep banget. Tajam, meruncing, tapi nggak berlebihan dan rapi. Versi ini memakai velg warna putih. Ada tampuk grafiti dan angka 5. Juga ada Union Jack di pilar B. Udah nggak usah nanya, gue kasih tahu aja Union Jack itu nama bendera Inggris. Thank you. You're welcome.
Nih gue kasih tahu kenapa diecast ini sangat bagus, karena detail lampunya tuh hidup banget. Lampunya tuh kayak melototin lo gitu. Lah itu mobil apa matel ya? Wingnya ngalir anggun banget. Kita intip dari bawah, ada tombol Liberty Walk. Ngintip mulu lo bang, bintitan tahu rasa. Maverick 4 warna silver, bersanding dengan splitter yang rapi banget. Guratan-guratan di punggungnya sangat berkarakter. Lampu LB ada di atap, air scoop di depan sangat detail. Base-nya hitam polos, bertuliskan Mini GT dan Made in China. Ya benar, Tuhan menciptakan semesta alam, sisanya Made in China. Untung bakwan masih dibuat sama Pak Leha, janda sebelah rumah.